Lebih santai aja sih Bu, karena ini sebenarnya diskusi santai, nggak terlalu formal, santai aja sih. Baik, makasih. Selamat malam semuanya. Iya. Terima kasih atas undangan RKI ya dalam kegiatan hari ini. Ya, sebelum kita lebih mendalami tentang tema eksistensi pangan lokal dalam arus globalisasi, ya kebetulan kemarin mungkin ada beberapa riset saya dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan. Sebenarnya apa sih yang mendasari isu ini menjadi seksi ya, khususnya dalam kurun waktu saat ini, ya memang menarik sekali karena mungkin banyak hal yang menjadi permasalahan ya atau tantangan ke depannya, ya khususnya misalnya merebaknya sekarang ya kuliner-kuliner atau makanan-makanan yang sifatnya instan gitu. Nah oleh sebab itu menarik sekali sehingga saya wah asik nih gitu. Tapi mohon maaf nanti mungkin melihatnya dalam perspektif antropologi ya John. Karena tidak bisa dalam kandungan gizi ya. Karena memang perspektifnya adalah masalah budaya ya yang berkaitan dengan masa lalu sampai tantangan kedepannya dalam arus globalisasi. Ya kalau kita berbicara tentang pangan lokal, ini dalam perspektif antropologi ada satu hal yang menarik. Di samping kami bicara tentang antropologi pangan, juga kita banyak bicara tentang antropologi kuliner gitu ya. Bu ya, Bu juga nggak asing dengan antropologi. Ya, jadi kalau istilah pangan lokal yang menjadi isu ini memang sangat menarik sekali karena sekarang juga mungkin isu-isu yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan lain-lain itu juga ada hubungannya dengan masalah pangan lokal gitu. Nah, pangan lokal berarti ini adalah yang didefinisikan sebagai makanan yang berasal dari sumber daya alam setempat dan menjadi konsumsi dan akhirnya menjadi budaya gitu pada kelompok masyarakat, komunitas yang dienkulturasikan gitu ya, yang diwariskan secara turun-temurun. Nah kalau konsepnya misalnya bicara tentang pangan lokal, tidak ada unsur pewarisan di dalamnya dan tidak bersumber dari sumber daya alam lokal, berarti itu impor, bukan pangan lokal gitu. Banyak sekarang yang imitasi ya, seolah-olah itu adalah makanan lokal, isunya di inovasi gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya bukan, nah jangan tertipu. Nah inilah pentingnya kalau dalam perspektif antropologi pangan kami membicarakan kekhasannya. Kebetulan kemarin saya baru jadi juri juga Festival Budaya anak-anak SMA. Nah ternyata banyak hal yang mereka salah gitu untuk mendefinisikan terkait dengan makna dan simbol yang ada pada makanan lokal. Ini bahaya sekali gitu. Jadi ya bersyukur kalau malam ini kita mendiskusikannya di tengah-tengah komunitas yang expert untuk membicarakan masalah pangan lokal. Oke, jadi itu ya adik-adik sepakat kalau pangan lokal itu adalah makanan yang berasal dari sumber daya alam lokal itu sendiri dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi-generasi yang ada gitu. Lalu kalau kita bicara tentang periodisasi dalam perspektif sejarah tentang pangan lokal, itu sebenarnya kita tarik dari ini ya, dari masa-masa perkembangannya. Ya mungkin John juga paham ya, ya ada masa periodisasi yang
sebenarnya kita sudah mengenal begitu ya. Sudah mengenal dan mengandalkan kebutuhan pangan lokal. Nah namun ya inilah yang menjadi rantai putus sehingga anak-anak sekarang justru mungkin sudah tidak terbiasa lagi dengan makanan-makanan atau kuliner-kuliner lokal. Nah kalau sekarang kita bisa membandingkan seberapa besar sih anak-anak SD misalnya yang menggemari makanan-makanan lokal itu bisa diprediksi hanya sekitar 20-30% anak-anak yang cenderung suka makanan-makanan lokal. 70%-nya lagi itu cenderung suka makanan yang sifatnya ini ya, junk food ya, makanan-makanan yang instan begitu. Nah pada masa prasejarah, ya manusia memang semuanya kan tergantung kepada kosmos, tergantung kepada alam. Dimana manusia pada umumnya pada masa ini ketergantungannya kepada makanan, makanan yang tersedia di alam. Manusia tidak mampu mengolah, maka dikenal dengan istilah food gathering. Gitu ya. Jadi tidak ada alam maka manusia musnah. Kalau tidak ada sumber-sumber makanan di alam maka manusia itu tidak bisa bertahan hidup. Maka pada masa itu manusia nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini mencari makanan-makanan untuk kebutuhan hidupnya karena dia tidak bersifat food producing, dia bersifat food gathering, mengumpulkan makanan hanya dari alam. Nah, berarti dari awal pun sudah dipastikan bahwa manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya tergantung kepada pangan. Ya, tidak kepada sandang gitu ya, kepada pangan. Nah, kalau kita bicara tentang historisnya. Nah, lalu masyarakat mengalami transformasi masa-masa kehidupan pada masa-masa kerajaan. Ini juga manusia mengandalkan makanan-makanan lokal. Ya, karena apa? Karena memang sejalan dengan perkembangannya manusia sudah food producing. Ya, manusia sudah mampu mengolah. Ditambah lagi dengan bagaimana ketersediaan alam adanya tanaman-tanaman seperti misalnya padi dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini manusia sudah bisa mengolah makanan-makanan itu sendiri. Jadi kalau ditanya misalnya kalau kita bicara tentang etnis Melayu, ya makanan-makanan yang ada pada masa saat ini yang tersedia dalam acara-acara adat itu juga sudah disuguhkan pada masa-masa kerajaan dahulu gitu. Jadi sudah tidak asing lagi sesungguhnya. Nah lalu kita berlanjut kepada masa kolonial. Ya di mana keberadaan pangan lokal inilah yang mulai tergeser adik-adik. Disinilah titik putusnya mulai ya karena kita sudah kedatangan orang-orang luar. Jadi kalau bicara tentang bagaimana pengaruh makanan-makanan asing masuk ke Indonesia, ya masuk ke kita ya itu karena pengaruh kolonial. Kita dipengaruhi oleh budaya-budaya yang dibawa dari negaranya seperti itu. Nah, jadi sudah ada pengaruh luar itu pada masa kolonial. Nah, ini terus berkembang ya. Misalnya pada masa-masa pemerintahan Hindia Belanda dalam konteks sejarah ya makanan-makanan yang tersedia sudah dikemas dalam makanan-makanan yang berbau ala barat gitu ya. Nah itu sudah ada pada masa kolonial. Nah kemudian pada masa kemerdekaan. Nah karena kita melihat bahwa pada masa ini di sini nanti awalnya kita sudah mulai berkembang ya. Namun produksi pangan itu semakin dibutuhkan sehingga mengakibatkan adanya swasembada pangan pada masa itu. Ya, pada masa kemerdekaan. Nah, inilah kalau kita cerita periodisasi dalam perkembangan pangan lokal ya kalau kita tinjau dalam perspektif sejarah. Jadi kalau bicara sejarah tentu tidak lepas juga kita bicara masuknya peradaban ya, budaya-budaya yang hadir pada masa itu. Nah, kalau kita lihat lagi jenis-jenis
pangan lokal di Indonesia, ya kalau tidak seharusnya ini menjadi tidak ditradisikan, ya seperti sekarang. Kemarin kita baru berdiskusi dengan etnis Nias, ya di sana mereka sudah melupakan sagu gitu di Nias. Sagu sudah tidak menjadi khas mereka lagi, bahkan di daerah-daerah yang ini ya sudah sangat tertinggal gitu, ya di desa-desa tertinggal yang sebenarnya ada pohon-pohon untuk mengolah sagu, itu malah mereka sudah tidak mengenal lagi makanan-makanan khasnya. Kan sangat memprihatinkan. Ya gimana kalau masyarakat urban ya, sedangkan masyarakat yang tertinggal juga sudah tidak lagi mengolah makanan-makanan yang menjadi sumber bahan pokok mereka pada masa itu. Nah misalnya kalau kita bicara tentang sagu, ubi, jagung, ya ini kan makanan-makanan yang sumber karbohidratnya sangat tinggi sebenarnya. Nah kalau kita lihat persebarannya di beberapa literasi yang saya baca itu ada di daerah Papua, Maluku, NTT, Madura, Jawa dan Sumatera. Nah bayangkan kalau misalnya saat ini kita hanya ketergantungan hanya pada beras ya. Nah ini sangat memprihatinkan. Padahal sesungguhnya sumber karbohidrat itu ada pada sagu, ubi dan jagung misalnya. Oke, kemudian sumber protein. Ya, ada ikan, tempe, daging. Ini potensinya sangat luar biasa. Ya, tidak hanya di daerah Sumatera, Sulawesi, Maluku, Sunda, Kalimantan ini juga sangat banyak ya sumber kekayaan kita. Makanya daerah-daerah maritim, daerah-daerah pesisir ya ini sayang kalau misalnya tidak memanfaatkan sumber-sumber proteinnya seperti ikan untuk dijadikan sebagai khas dari pangan lokal tersebut. Nah kemudian sumber vitamin dan mineral misalnya buah-buahan, ya umbi-umbian ini juga tersebar. Jadi Indonesia ini sangat kaya dengan berbagai sumber-sumber pangan lokalnya yang sesungguhnya bisa diolah dan bisa menciptakan inovasi-inovasi yang tidak menghilangkan esensi makna dan arti dari budaya masyarakat itu. Sayangnya memang ini yang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan karena kita sudah kehilangan cerita-cerita tentang olahan-olahan dari pangan lokal itu sehingga yang diwariskan hanya produk-produk yang belum tentu sesuai dengan budaya-budaya lokal itu sendiri. Ini yang perlu diperhatikan sesungguhnya. Oke, nah kalau kita bicara keunggulan pangan lokal ya sudah pasti banyak ya dampaknya. Ya misalnya untuk pangan-pangan lokal itu sangat ramah terhadap lingkungan, ya kemudian juga secara kesehatan sudah pasti kita ketahui kalau pangan lokal otomatis ini sangat berdampak dengan kesehatan yang sangat bagus begitu. Dan ini sudah dibuktikan orang-orang zaman dulu ya. Nah gimana tidak seperti sekarang kita lihat di usia muda sudah ada yang kena stroke gitu kan, kolesterol tinggi ya dan lain-lain. Nah itu berdampak terhadap kesehatan. Nah kemudian keunggulan pangan lokal ini tentu sebagai upaya untuk ketahanan pangan. Ya ketahanan pangan. Di mana dikhawatirkan berdasarkan hasil riset ya 15 sampai 20 tahun ke depan diprediksi kita akan krisis pangan. Oleh sebab itu sekarang semuanya harus ada kampanye untuk nanam begitu. Walaupun lahan rumahnya tidak ada lahan untuk nanam, ya kalau kata orang Melayu pinomat dibuat di depan itu di pot atau di polybag dan lain sebagainya. Yang penting sekarang kampanyekan budaya untuk menanam.
Nah seperti itu. Kenapa? Karena kekhawatirannya 15-20 tahun ke depan kita akan mengalami krisis pangan. Pertanyaannya adalah miriskah? Ya sangat miris gitu. Kenapa Indonesia yang punya potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa yang seperti diceritakan tadi, kita bisa mengalami yang namanya krisis pangan. Ada apa? Ya karena jawabannya ini adalah masalah pewarisan. Ya, masalah pewarisan yang tidak konsistennya kita untuk membangun ketahanan pangan itu dimulai dari keluarga, seperti itu. Nah ini yang sangat penting untuk diperhatikan. Lalu apa sih keunggulan pangan lokal? Ya ini salah satu upaya untuk memperkuat identitas budaya. Nah bayangkan kalau sekarang kita udah nggak tahu makanan-makanan khas, ya misalnya dari etnis Batak Toba misalnya ya, Karo, Nias, ya Pakpak, Mandailing, Angkola, Karo misalnya 8 etnis di Sumatera Utara. Kita udah nggak tahu makanan-makanan khasnya begitu, ya. Nah nggak bisa lagi membedakan mana ciri khas lapetnya Pakpak dengan lapetnya orang Batak misalnya. Ya, nah ini kita bisa bermasalah dengan krisis identitas budaya hanya dari segi makanan. Nah, belum lagi bagaimana makanan itu ada, ya berasalnya dari mana? Apakah dari sagu, apakah dari beras, ya, atau dari umbi-umbian misalnya. Nah, hal ini bisa berdampak terhadap krisis identitas budaya. Ya, nah oleh sebab itu memang sangat penting sekali mengenal pangan-pangan lokal. Ya salah satu upaya untuk yang saya sebutkan. Oke, nah selanjutnya ya karena memang kita bicara tentang pangan lokal, kita tidak bisa melupakan kajian-kajian hubungan relasi teori-teori yang berkaitan dengan relasi makanan, budaya dan lingkungan. Ini memang tidak luput dari ahli-ahli antropologi yang sebenarnya sudah banyak membicarakan keterkaitan antara makanan, budaya, dan lingkungan. Nah seperti misalnya kalau kita bicara tentang teori determinisme ekologis, di mana di sini membahas tentang bagaimana pola konsumsi makanan masyarakat itu ditentukan oleh lingkungan. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi budaya. Ya lingkungan sangat mempengaruhi budaya. Nah kalau kita lihat lagi dan baca beberapa literatur, ya kenapa lingkungan sangat mempengaruhi budaya? Kenapa orang Batak punya sifat karakteristik yang menurut ahli-ahli antropologi seperti Kuncharaningrat kepribadiannya sangat kasar misalnya, ya sangat keras misalnya. Apakah ini berkaitan dengan makanan? Apakah ada hubungannya dengan makanan? Nah dari hasil-hasil penelitian mengatakan iya, ya makanan itu sangat mempengaruhi watak atau karakteristik seseorang. Nah inilah kalau kita bicara tentang determinisme ekologis. Ya kenapa orang Jawa begitu lembut? Ya, nah dan lain sebagainya. Nah ini ternyata menurut teori-teori determinisme ekologis ini ada hubungannya dengan faktor makanan. Nah seperti itu. Oke. Nah kemudian ada teori materialisme kulturalnya Marvin Harris ya. Abu udah gak asing lagi dengan kajian-kajian ini. Dalam perspektif antropologi. Ya ternyata memang gara-gara makanan itu ada hubungannya juga dengan relasi kuasa. Orang bisa berpolitik dengan makanan gitu. Tidak hanya kita bicara makanan itu untuk kesehatan tapi ada juga hubungannya dengan politik kekuasaan ya. Karena makanan itu bisa berdampak terhadap status dari atau prestise dari seseorang. Misalnya kalau pada etnis Bugis itu ada suatu keunikan di mana mereka dari segi makanan itu sangat mempengaruhi status jenjang strata masyarakat. Apakah dia berasal dari kalangan bangsawan atau kelas bawah. Nah itu tercermin ketika dia pesta adat. Nah kalau pesta adat menghidangkan makanannya
hanya sekedarnya berarti sudah ketara kalau dia berasal dari kalangan bawah. Tapi kalau makanannya mewah itu sudah pasti dia berasal dari kalangan bangsawan. Nah itu pada etnis Bugis. Nah kalau sekarang kita ragu ya, nggak tahu kita karena semuanya pencitraan gitu. Jadi semuanya bisa disetting ya, apalagi dengan kemajuan teknologi. Ini yang kita khawatirkan. Nah jadi dalam teorinya Marvin Harris, praktek pangan itu berkembang karena faktor ekonomi, ekologi dan kebutuhan adaptasi. Ya, di mana sebenarnya makanan itu sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi dan perilaku masyarakat itu. Bahkan ada nilai tukar menukar ya, misalnya makanan itu dijadikan sebagai simbol untuk persahabatan misalnya ya. Nah simbol untuk menjaga hubungan harmonisasi. Nah seperti itu. Nah itu bisa dari makanan. Jadi sangat luar biasa kalau kita bicara tentang pangan ya yang diolah menjadi makanan. Nah kemudian ada lagi teorinya Levi-Strauss ya tentang teori strukturalisme. Jadi makanan tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan fisik tetapi sebagai simbol budaya. Ya seperti tadi yang saya jelaskan. Nah jadi sekarang kalau misalnya kita bicara tentang isu-isu yang mengarah kepada isu-isu arus globalisasi. Ini sebenarnya kalau saya menduga ya belum kita lakukan riset secara mendalam. Ini juga ada kepentingan ya. Apakah makan gratis bergizi ini bagian dari apa sebenarnya? Apakah untuk membangun anak-anak ini supaya bisa lebih memahami tentang pangan lokal atau hanya sekedar ini untuk pencegahan kemiskinan atau melihat bahwa anak-anak kita memang sudah sangat tergerus dengan makanan-makanan luar. Nah itu kita masih mau melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah tentang makan gratis bergizi. Oke sekarang kita masuk ke inti poinnya ya. Nah tentang apa sih yang menjadi tantangan dan peluang ya. Kalau kita bicara tentang arus globalisasi. Ya sebenarnya bicara tentang arus globalisasi mungkin kita sudah, saya nggak tahu apakah kita merasakan semua dengan perkembangan arus globalisasi. Atau kita terbawa arus. Kalau kita bicara tentang arus globalisasi, sesungguhnya kita bicara tentang progres atau transformasi kemajuan. Nah artinya kalau saya mengatakan apakah benar sekarang kita berkembang ke arah transformasi digital? Kalau saya memang sangat mengkhawatirkan, saya katakan bahwa era ini seharusnya didukung dengan era transhumanisme. Tidak bicara dengan transformasi digital tapi transhumanisme. Di mana sekarang mengkhawatirkannya adalah ya coba bayangkan dengan makanan-makanan yang serba instan gitu ya. Kalau kita masak daging rendang ya khas dari etnis Minangkabau ya itu mungkin lama ya. Saat anak-anak bisa nunggunya ketiduran. Masaknya sampai 4 jam misalnya. Atau kita masak nani hura gitu ya. Sebagai makanan khas dari etnis Toba. Nah itu berapa jam masaknya? Arsik misalnya. Atau kita masak ombus-ombus berapa jam. Nah, cukup lama. Anak-anak sekarang sudah terpola dengan serba cepat. Wah lama kali gitu ya. Nah lagi-lagi ujung-ujungnya diperdaya dengan kemajuan teknologi. Tinggal tekan gadgetnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, makanannya sudah hadir di depan matanya. Ini tantangan yang harus diperhatikan ya mungkin kedepannya ini yang menjadi permasalahan. Nah kenapa lagi tantangannya ya persaingan dengan produk impor yang lebih murah ya. Sekarang serba diskon gitu. Sedikit-sedikit diskon. Kalau kita masak lapet misalnya ya, kalau mau asli gula merahnya cukup mahal, ya kan? Kalau mengandalkan gula merah lokal. Tapi kalau produk-produk impor ya dengan segera itu datang praktis dan murah. Jadi masalahnya tantangannya di situ John, ya kan? Nah kemudian tantangannya lagi adalah
perubahan pola konsumsi ya, lifestyle, gaya hidup. Ya saat ini memang gaya hidup yang dikatakan modern itu ya memang tidak lama gitu. Ya orang modern dianggap serba cepat ya. Nah jadi konsumsinya ya memang harus seperti itu. Kemudian tren makanan ya, tren makanan saat ini. Nah jadi perubahan pola konsumsi karena gaya hidup dan tren makanan, ya saya saat ini melihat bagaimana tren makanan yang berkembang itu menggerus makanan-makanan lokal yang yang sebenarnya jauh lebih sehat gitu. Ya. Nah, sekarang disajikan dengan bentuknya yang sangat menarik ya. Nah, kemudian juga diolah dengan dengan cara yang sangat mudah. Nah itu menjadi tantangan pada era globalisasi saat ini. Kemudian standar dan regulasinya ini sangat memprihatinkan. Misalnya kalau etnis Batak Toba masak arsik di kampungnya itu berbeda dengan orang Batak Toba masak arsik. Gak ada yang sama, standarnya gak ada yang sama. Ya, nah beda semuanya. Di kampungnya John mungkin dengan di kampungnya Abu beda ya kan standar cara masaknya gitu. Tapi kalau makanan-makanan yang berasal dari luar dia sudah standarisasinya sangat tidak dikhawatirkan. Jadi kalau kita makan KFC di Gajah Mada sama dengan kita makan KFC di Carrefour misalnya. Jadi standar-standar itu sangat dijaga sehingga menjadi tantangan ketika kita makan makanan lokal karena berbeda. Kemarin saja dalam konteks festival budaya itu anak SMA kelas 11 berbeda, masa sama-sama lapet tapi berbeda standarnya gitu. Saya tanya ini kok bisa beda gitu. Ini yang masak mamaku Bu katanya. Ya jadi yang tanya satu lagi ini dari mana? Ini kami beli Bu. Jadi standarnya sangat tidak idem sehingga ini mempengaruhi tentang tantangan era globalisasi. Kemudian selanjutnya krisis iklim. Ya. Nah, perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan lokal ini akan berdampak terhadap tantangan arus globalisasi. Tapi sesungguhnya kita nggak harus bicara tantangan. Kalau kita biasa menganalisisnya pakai analisis SWOT, kita tentu bicara peluang. Ya, jadi arus globalisasi itu tidak berdampak hanya pada kita khawatir, tapi kita tidak mempersiapkan apa yang menjadi solusi terhadap tantangan yang ada. Nah, seharusnya kita mencari pola gitu ya. Nah, pola peluangnya adalah seharusnya kita mengikuti tren konsumsinya misalnya. Nah, bagaimana sekarang ini produk-produk pangan lokal itu harus bisa kita budayakan sehingga semakin tinggi minatnya untuk memakan khas makanan budaya lokal itu. Nah kemudian kebijakan dan promosi untuk perlindungan dan promosi pangan lokal itu menjadi perhitungan kita karena memang harus didukung dengan kebijakan-kebijakan agar peluang-peluang tadi bisa kita manfaatkan. Nah kemudian kita memang tidak bisa menafikan adanya platform media yang untuk mempromosikan makanan-makanan khas lokal. Nah kita cukup bangga ya kalau di daerah Sumatera Utara ini seperti Pekan Lama gitu ya, daerah-daerah Serdang Bedagai itu mereka sudah sudah membuka peluang untuk industri pariwisata dengan memanfaatkan, mungkin kita sudah sama-sama pergi datang. Tapi saya melihatnya justru yang banyak di sana adalah makanan-makanan yang tidak sesungguhnya semuanya berasal dari etnis Sumatera Utara. Gitu kebanyakan etnis pendatang seperti etnis Jawa gitu ya. Nah, itu yang paling banyak didominasi. Nah, tapi kemarin saya jalan-jalan ke daerah Tembung itu sekarang sudah banyak sekali kuliner-kuliner Mandailing gitu ya. Nah, kemudian di daerah-daerah Padang Bulan di sini juga ya sudah mulai. Nah, tetapi ya perlulah konten-konten kreator untuk lebih giat ya untuk
tidak hanya menceritakan rasanya, tetapi menceritakan historisnya atau budayanya. Ini kesalahannya masih di situ. Para konten-konten kreator menceritakan agar banyak diikuti, tetapi tidak menceritakan secara simbol dan makna, sehingga tidak terwariskan seperti itu. Nah, lebih banyak menceritakan kelezatannya, enaknya, rasanya gitu ya, tidak menceritakan sejarahnya atau budayanya, makna dan simbol yang ada pada makanan-makanan khas itu. Nah, kemudian peluangnya adalah wisata-wisata kuliner itu ya, sebagai daya tarik pariwisata seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sesungguhnya tantangan tentang arus globalisasi dengan maraknya pangan-pangan lokal saat ini yang berkembang dengan makanan-makanan yang serba cepat saji, itu bisa sebenarnya kita hindari dengan adanya peluang yang mungkin bisa sebenarnya dimanfaatkan dan bisa menjadi kampanye kita bersama. Lalu yang paling utama adalah upaya itu harus didukung dengan sistemnya kolaborasi, program kemitraan. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat harus bisa bekerja sama untuk mempertahankan keberadaan pangan lokal, untuk kekhawatiran agar arus globalisasi saat ini itu tidak menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua. Nah, itu mungkin John yang bisa saya sampaikan ya untuk pengantar ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke John. Oke, terima kasih Bu. Mungkin tadi Bu Rosmadana sudah menjelaskan soal dari pangan dari histori sampai ke tantangan dan peluang. Atau di kawan-kawan di antara forum kasih kesempatan, mungkin ada sedikit kegelisahan atau ingin memberi saran atau pertanyaan dalam diskusi ini, dipersilakan. Mungkin lebih tepatnya bisa diangkat tangannya kalau ada yang ingin bertanya. Oh, ada. Ya, untuk pertanyaannya coba silakan disebutkan nama dan lembaganya. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Lembaga Indonesia Ethno-Culinary. Kan tadi kakak sempat singgung yang bagian influencer. Sekarang tuh ada fenomena, ada tren sosmed lah yang mengatakan kayak clean eating, real food. Di mana mereka orang-orang yang pemerhati kesehatan menghindari misalnya kayak ultra processed food. Padahal sebelumnya udah ratusan tahun yang lalu kita udah punya pangan lokal, pangan tradisional yang pengolahan makanannya itu minim processed food gitu. Misalnya kayak cuma direbus gitu kan. Itu gimana cara kita mengkampanyekan gitu? Kayak bisakah lewat misalnya gastrotourism atau wisata gastro begitu Kak? Pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Langsung aja Bu. Langsung ya. Ya, Cynthia ya. Iya, kalau memang strategi mengkampanyekan sekarang ini, kita harus mengikut tren perkembangan zaman ya, Dek. Misalnya ya salah satunya yang paling cepat itu adalah menggunakan platform media sosial ya, yang paling utama. Nah, kalau untuk ya memang resikonya kita nggak bisa kita nggak bisa kita nggak bisa cepat untuk mengubah yang sudah terpola, itu membutuhkan waktu yang sangat lama saat ini. Apalagi anak-anak sekarang. Kalau misalnya kita bawa untuk memilih mana yang dia sukai, kita sediakan 2 makanan, satu makanan tradisional, satu lagi yang makanan yang cepat saji. Sudah kita yakini bahwa dia akan memilih yang cepat saji gitu. Nah, jadi ini memang tidak bisa secara instan juga kita ubah karena memang sudah terpola. Ya bayangkan saja sebenarnya dari masa kolonial Belanda sudah ada pengaruh itu. Nah, diperkuat dengan era saat ini. Nah, pengaruh media ini juga sangat mempolarisasi ya. Nah, generasi kita. Jadi upaya untuk mengkampanyekannya salah satu memang dari keluarga dulu. Itu yang paling utama, Sin. Gitu. Dari keluarga ya seperti multi level lah ya, berjejaring ya.
Nah, dan biasakan memang untuk mengkampanyekan itu kita tidak bisa membandingkan bahwa makanan enggak masuk gitu. Upaya kampanye sekarang adalah ini kandungan gizinya begini, ini sehat untuk kesehatan. Nah, pola itu sudah nggak bisa kita lakukan. Tapi gimana cara menirunya? Ya coba kita meniru gaya-gaya orang-orang yang pandai memanipulasi gitu ya. Gaya-gaya orang-orang saat ini mengkampanyekan makanan-makanan luar, sehingga itu yang harus kita tiru dengan pola itu gitu. Nah, untuk mengkampanyekannya. Karena kalau kita bicara sekarang, oke, coba makan ini ya, ini terbuat dari ubi, kandungannya begini, kesehatannya begini. Sekarang kan masyarakat kita tidak semuanya yang yang teredukasi dengan hal itu dan tidak cerdas untuk melihat itu. Nah, jadi upayanya melalui dari keluarga ya, nanti sifatnya mengkampanyekan itu dari seperti berjejaring tetap ya, kemudian tiru bagaimana cara marketable-nya orang-orang yang handle dalam dalam cepat misalnya ya. Nah, bagaimana itu yang harus kita tiru, Sin. Kalau menurut saya begitu. Karena kalau enggak sulit kita untuk mengubah yang sudah ada. Apalagi sekarang coba di lingkungan sekolah anak-anak bakso bakar misalnya kan. Nah, kemudian apalagi misalnya kebab dan lain sebagainya itu sudah identik dengan mereka ya. Nah, jadi susah untuk mengubahnya gitu. Nah, tapi dengan cara bilang ini merusak nak. Misalnya mahasiswa nggak tahu di sini apakah ada mahasiswa atau enggak nih. Mahasiswa misalnya, ya dia sudah terpola dengan makanan mie instan, ya kan. Saya bilang, coba Ananda kalian pergi sekarang ke rumah sakit ada Malik. Di sana 50% mahasiswa sudah banyak yang dirawat karena mie instan. Gak ada yang percaya, Sin. Gak ada yang percaya, padahal kita sudah data loh ini, sudah data. Gitu ya, gitu. Tapi tetap aja ditanya, kamu tadi pagi sarapan apa nak? Ya itulah bun, biasa bun, anak kos. Ya gitu ya, jawabannya kayak gitu. Jadi ini jangan-jangan kita sudah nanti akan dijajah oleh mie instan gitu ya. Di mana-mana sekarang semuanya tidak luput dari mie instan. Nah ini yang mengkhawatirkan, apalagi sekarang dikemas dengan adanya mie gacoan gitu ya, yang sangat menarik, ada levelnya ya. Nah itu bisa membahayakan kalau tidak bisa kita selamatkan. Jadi tidak bisa sekarang mempengaruhi anak-anak, remaja, orang dewasa hanya dengan mengkampanyekan ini kandungannya begini, ini baik untuk kesehatan. Gak bisa, kita harus meniru cara-cara orang bagaimana pemasaran untuk lakunya jualan mereka, seperti itu Sin. Bagaimana Kak Cynthia? Ya, tadi kan sempat Kakak bilang pasti adalah kita pernah ngelihat konten gitu ya, sebagai Gen Z ketika bagi mie instan udah jauh ngumpulin hasil bumi gitu, pergi ke warung kayak mau tukar apa gitu, mau tukar super mie atau mie instan itu namanya udah gastrokolonialisme kan, makanan-makanan lokal tuh gimana, padahal yang pelakunya lah gitu dari dinas kesehatan ya. Oh, bisa silakan. Ya, silakan aja Kak Eka. Ya, enggak, aku mau nanggepin sedikit aja soal bagaimana kita mengkampanyekan makanan-makanan lokal kita. Mungkin kita bisa belajar juga ya dari, aku punya seorang teman di Nusa Tenggara Timur di Pegunungan Molo, namanya Diki Senda. Dia getol memang membicarakan bicara soal pangan lokal juga gitu ya. Tapi yang dia lakukan mungkin bisa juga kita duplikasi di sini, kita lakukan juga di sini gitu. Dia mengkampanyekan makanan lokal, pangan lokal itu
melalui media sosial, tapi dia menjadi pelaku. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita menjadi pelaku dulu. Kemudian baru kita mengkampanyekan apa yang kita lakukan tersebut. Dia mulai bersama komunitasnya, Lakowatku Jawas namanya ya, bersama komunitasnya itu mulai mengumpulkan benih-benih lokal, misalnya jagung lokal, buah-buahan lokal semuanya, bahkan pangan-pangan tradisional yang unik dan khas dari mereka itu mulai mereka bicarakan, mereka buat kegiatannya, kemudian mereka kembangkan juga benih-benih lokal tersebut supaya tidak hilang, dan kemudian mereka juga membagikan semua pengalaman tersebut di media sosial dan benar-benar getol membicarakan itu. Jadi kupikir juga memang ketika kita ingin mengkampanyekan itu kita perlu menjadi bagiannya juga, mulai dari diri kita mungkin gitu ya. Walaupun nggak bisa sekaligus juga karena kan susah ya mengubah kebiasaan. Bagaimanapun kita ini kan korban dari revolusi hijau ya. Kita nggak bisa kalau nggak makan nasi gitu. Tapi bagaimana caranya, misalnya kita melihat kekayaan pangan kita banyak. Sebenarnya kayak aku dari waktu kecil juga sebenarnya makan sagu gitu. Nenek juga sering bikin sagu gitu ya, diolah secara tradisional dan aku juga ikutan gitu. Tapi kemudian ketika beranjak dewasa kan kebiasaan itu hilang. Bahkan ngerasa kalau makanan yang seperti itu tidak bergizi gitu ya. Kalau nggak makan nasi nggak makan namanya gitu. Jadi mungkin ya, jadi balik lagi mungkin mulai dari diri kita bangun kebiasaan itu, kemudian kita sebarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, tidak? Oh, langsung. Leandi. Cek. Ya Kak, terima kasih untuk penjelasan. Yang mau cek. Kita tahu bahwa di setiap orang itu ada kebutuhan nutrisi minimum tiap hari gitu kan. Apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi gitu. Nah yang mau kutanyakan ini, kalau dibandingkan dengan upah minimum Kak, di Indonesia, di Medan, di Sumatera Utara secara khusus, apakah cukup upah minimum dengan kebutuhan nutrisi harian kita? Itu aja Kak, terima kasih. Ya mungkin kayaknya Bu Rosmadana bukan persoalan gizi hari ini, tapi kita kasih aja apakah tanggapan Bu Rosmadana soal ini. Ya ini memang masalah perut sejengkal ya. Masalah kebijakan sebenarnya ini Dek ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita bandingkan ya saya nggak tahu gaji karyawan ya, saya lah PNS gitu ya. Nah PNS dengan golongan sekarang 3D gitu ya, buka kartu. Dengan golongan 3D, lalu gaji pokoknya hanya 4 juta. Buka kartu ya, gaji pokoknya hanya 4 juta gitu. Ditambah tunjangan sertifikasi dosennya 4 juta lagi gitu, berarti 8 juta ya. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan sekarang kebutuhan beras ya kan. Nah kita sekarang sudah kebanyakan impor ya. Ya beras juga sudah impor, sangat memprihatinkan gitu. Nah kalau sebenarnya diganti dengan beras merah ya itu justru lebih baik gitu kan. Lebih berkualitas dan lebih sehat. Tapi kan gak enak. Yang enak itu beras yang cantik, yang mahal itu. Ya kalau saya beli sekarang sekitar 14.000 sekilo. Nah kemudian yang makan nih kebetulan 4 orang gitu ya, kami 4 orang. Saya orang Batak, bayangkanlah orang Batak kalau nasi itu gak cukup sepiring ya kan. Nasi pasti ada tambo-tambonya gitu. Jadi kalau dikalikan 11, ini kita bicara prinsip ekonominya ya, misalnya gitu. Kalau dikalikan misalnya 1 kilo itu untuk 4 orang sehari ya, 1 kilo sehari itu udah sangat. Karena ini ya enggak orang Batak semua yang makan gitu ya. Jadi berapa? 14.000 deh untuk beras saja. Ya belum segala macamnya gitu. Sehari sekarang pengeluarannya kalau untuk makan kita masak sendiri deh itu 150.000. 150.000 kali 30. 4 juta setengah. 4 juta udah habis tadi gaji. Apalagi UMR karyawan gak tahu di kota Medan berapa ya, 3 juta ya, 3 juta sekian. Ya memang memprihatinkan lah Dek kalau kita kalkulasikan.
Makanya banyak nyambi kan. Ya, otomatis kalau kita rasiokan gaji kita ya yang karyawan, lalu yang PNS ya. Tapi jangan tanya yang di BUMN. Kalau itu lain ceritanya. Ya, kalau kita memang rasionya begitu, Dek. Otomatis kalau dirasionalkan sudah pasti kita hanya bisa beli ayam ya. Ayam setiap hari. Ayam sekilo sekarang 32. Kalau kita 32.000 yang pilih dadanya aja, ya kan? Nah, kalau yang bersih, misalnya gitu, ya, ya masa sih makanannya cuman daging aja sama nasi gitu ya? Nah, nggak ada makanan 5 sempurnanya dan nggak cukup sebenarnya Dek, gitu. Jadi memang, ya ayolah kita kampanyekan naikkan UMR. Ini masalah teratasi nggak? Oh Kalau- iya, gimana? Kalau di substitusi proteinnya, karbonya dengan pangan lokal kita, apakah masalah itu teratasi kalau dibandingkan dengan Tadi ada John, coba bisa dibuka. Ada komposisi, kalau kita lihat komposisi ini. Bisa. Ini ada kandungannya. Kita rasiokan ya, siapa namanya? Andi. Ya Andi. Ini deh. Jadi di sini tuh kalau diganti singkong, ya ini diganti singkong. Singkong itu kandungannya ada 6,28 gram. Karbohidratnya ternyata 38, sekian gram ini Dek. Nah coba kalau kita bandingkan dengan nasi. Jadi sebenarnya jauh lebih tinggi karbohidratnya kalau kita makan singkong. Kalau dari sini ya ini saya ambil dari referensi gitu. Kemudian dari jagung. Jagung juga sangat tinggi kan lemak dan karbohidratnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kenapa harus makan beras? Itu ya. Kalau sebenarnya karbonya itu jauh lebih sehat makanan lokal. Ya kan? Seperti ini jagung dan singkong. Ya, belum lagi talas misalnya. Ya, itu juga tinggi karbonya, Dek, gitu. Nah, tapi kenapa ya tadi seperti itu permasalahannya tidak lagi dibudayakan. Nah, sehingga makanan itu bagian dari konstruksi, cara berpikir juga. Kalau Andi hari ini bilang nggak makan, ya bisa nggak makan Dek. Oh pokoknya dari pagi, mulai besok nih setelah aku diskusi sama Kak Dana tentang pangan lokal, mulai besok makan ubi aja di pagi. Oh kak, kok kayak nggak orang merdeka ya kak? Loh, tapi katanya mau ini menghindari arus globalisasi untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi mulai besok sarapannya pakai ubi, pakai pisang, rebus. Bisa nggak? Bisa ya? Nah itu tantangannya. Sekarang memang benar tantangannya adalah diri kita sendiri. Nah saya sekarang karena sudah memasuki usia mau jelita ya, jelang 50 tahun. Jadi memang konsumsinya sekarang sudah pangan balik. Pisang gitu-gitu ya. Untuk menghindari masalah penyakit yang membahayakan gitu. Itu sih jadi kalau kita rasiokan beras sekilo tadi 14.000 yang itu yang apa ya, yang apa? Bukan ini yang sangat bagus lah. Itu yang enak. Ya kan, nah makan kerupuk aja pakai itu enak kali, asal berasnya enak. Tapi kalau itu 14.000 sekilo, ini ubi di pasar MSITC dekat kampus kami Unimed itu cuma 3.000 sekilo. Makannya bisa 1 minggu di mana coba rasionya 14.000 dengan 3.000, berarti kalau 3.000 sehari 3.000 bisa dia sekilo, makannya bisa seminggu, berapalah itu pengeluaran sehari Ndi? Cobalah Ndi hitung. Nah, udahlah karbonya jauh lebih tinggi ya kan dibandingkan beras tadi. Sangat murah sekali dan tidak menjadi penyakit kanker ya, kantong kering gitu kan. Ya kita menjadi sehat. Itu sih Dek kalau mau mempertimbangkan rasionya. Nah, jadi pertimbangkanlah sekarang gitu. Ayo kita mulai. Saya sudah memulai dengan makan pisang rebus dan ubi rebus pagi hari. Kenyang banget. Nggak teringat lagi dengan nasi Dek. Jadi
makanan itu adalah konstruksi. Kalau sekarang dikonstruksikan, nah aku nggak mau makan Indomie lah, ya nggak makan. Tapi kalau konstruksinya, wah udahlah lapar perutku, yang ada Indomie, ya sudah. Jadi itu bagian dari konstruksi aja Cindy, gitu. Oke Dek. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada kawan yang lain? Oh, satu lagi ya untuk yang terakhir kali ini. Malam Kak. Saya Lady dari RKI Docs. Kebetulan saya ibu rumah tangga yang ada 3 anak. Dari saya kecil itu saya udah biasakan makan lokal di rumah. Contohnya kayak ubi, kayak sagu. Sagunya itu memang diambil sagu dari tepungnya asli, bukan tepung jahe. Jadi sampai sekarang pun anak saya itu kalau disuruh milih makanan tradisional dengan makanan cepat saji, sudah terbiasa memilih makanan tradisional. Mungkin saya rasa itu karena saya dibiasakan dari ini ya, dibiasakan dari kecil. Tantangan juga kalau misalnya dia bawa bontot ke sekolah itu jelas mungkin dia ada rasa malu temannya bawa french fries gitu ya, burger, sedangkan dia bawa lapet. Tapi dia tetap enjoy aja karena sudah terbiasa dari kecil. Mungkin maksud saya rasa di sini kan ini kalangan muda semua. Bisa jadi nanti abang-abang juga ditekankan kepada istrinya kalau di rumah itu apalagi anak masih kecil dicekokin dengan makanan tradisional. Karena kalau sudah besar disuruh milih antara junk food dengan tradisional pasti dia milih junk food. Tapi kalau sudah dari kecil kita biasakan pasti dia lebih terbiasa gitu Kak. Nggak ada lagi rasa malunya dia minder makan bawa lapet ke sekolah, bawa ombus-ombus ke sekolah. Dia nggak akan malu karena sudah terbiasa di rumah makan seperti itu. Dan si orang tua terlebih si ibu. Saya rasa pangan ini kan 100% ke ibu ya. Ibunya menyediakan pangan di rumah gitu. Sudah menekankan ini makan nggak buat malu loh. Makan ini ke sekolah kamu jangan malu loh. Jangan gengsi bawa lapet ke sekolah. Kasih teman-temannya biar dirasain gitu. Apalagi teman-temannya banyak etnis Chinese ya di sekolahnya. Cobain lapetnya gitu, cobain ombus-ombus. Jadi enjoy gitu Kak. Jadi saya rasa mungkin ke generasi muda ya, jompo ya Kak ya. Jangan malu gitu dikenalkan nanti ke anak-anaknya gitu. Jangan malu untuk mengenalkan ini lo ubi, ini lo jagung, ini lo makanan tradisional. Bawa bontot tuh ke sekolah, bawa lapet tuh ke sekolah, bawa ombus-ombus tuh. Jangan malu gitu. Jangan karena gengsi tadi. Bicara gengsi ya, kalau bicara gengsi kan anak-anak zaman sekarang kan milihnya yang burger apa gitu. Tapi kalau sudah kita biasakan dari rumah, pasti dia terbiasa dan tidak ada lagi rasa gengsi. Untuk anak yang bakal berumah tangga ini ya, maksudnya. Saya bertanya, kebetulan saya kan kemarin ada buat cookpad ya, cookpad itu yang resep-resep masakan tradisional, kue-kue pangan tradisional. Itu yang recook itu hampir ribuan gitu. Dan itu banyak kan dari suku-suku di luar Sumatera Utara, recooknya lapet apa gitu. Jadi saya gini, pernah nggak orang kakak itu bikin seminar ke ibu-ibu muda atau calon-calon ibu, memperkenalkan begini loh cara masak lapet itu, begini loh cara masak ombus-ombus gitu. Kemungkinan mereka kan nggak ada wadah untuk belajar di mana atau apa gitu. Pernah nggak sih Kak orang ibu itu bikin seminar untuk ibu-ibu muda lah atau calon-calon ibu. Gini loh pangan tradisional, ini loh cara masaknya, ini loh bahan-bahannya. Karena saya rasa itu semua dimulai dari ibu rumah tangga itu sendiri gitu. Banyak-banyak kita kampanye tapi kalau si anak sudah terbiasa makan junk food dia nggak akan milih itu makanan tradisional. Gitu sih Kak. Terima kasih Kak. Iya, baik makasih Dek. Ya kalau di kampus memang udah biasa melatih ya Dek, karena kan kita ada tridharma ya. Ada sifatnya pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau kami ditanya, kalau saya sendiri itu karena memang lebih expert di bidang kajian antropologi gender, jadi sifat-sifat karakteristik pengabdiannya juga lebih banyak untuk pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan ibu rumah tangga gitu Dek. Nah tapi kita kan melihat ini juga ya, gitu. Nah kalau untuk masalah pangan itu sering gitu ya. Bagaimana misalnya kayak di daerah Serdang Bedaga itu kami mengajari mereka mengolah kerang menjadi abon, ikan menjadi abon gitu-gitu. Jadi tidak menghilangkan
esensi potensi sumber daya alamnya, tetapi kita bisa menginovasinya gitu ya, sesuai dengan tren gitu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang memberdayakan makanan-makanan yang terbuat dari ubi ya, jadi inovasi seperti misalnya keripik dan lain-lain. Nah sekarang harusnya berubah menjadi produk-produk yang lebih bisa dimanfaatkan. Misalnya sekarang saya sedang, alhamdulillah baru tadi pengumuman dalam kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga untuk mengolah limbah sayurnya menjadi pupuk. Nah gitu. Kegiatan-kegiatan itu memang sudah sangat adaptif lah Dek dengan kita di perguruan tinggi untuk itu. Tapi ya lagi-lagi memang kita kan tidak bisa ini ya menjangkau keseluruhan gitu. Ada daerah-daerah binaan. Kalau kami sendiri daerah binaan saya itu lebih banyak di daerah Deli Serdang dan Serdang Bedagai gitu. Untuk bisa melihat potensi-potensi lokal dan mewariskan makanan-makanan lokal yang mereka tidak tahu gitu Dek. Ya sebatas itu sih memang belum bisa secara umum ya. Tapi memang tadi benar ya sepakat kalau mewariskan itu mulai dari keluarga gitu ya. Peran ibu memang sangat penting walaupun dalam konteks pembagian kerja ya secara perspektif gender ada Ira di sini ya kan. Nggak bisa hanya ibu, ayah juga lah gitu ya. Ayah juga harus berperan dalam mendukung gitu. Nanti ayahnya malah udahlah beli aja lah gitu kan. Nah, karena tahu ibunya marah merepet nanti mau suruh masak, ayahnya malah bilang, udah beli aja, pesan aja, GoFood. Nah, jadi peran ayah dan ibu sebenarnya sangat penting ya di dalam keluarga untuk bisa sepakat. Kita harus membiasakan anak itu dengan makanan-makanan lokal. Itu sangat setuju Dek gitu ya. Ayo mari luar biasa sekali kalau dari sekarang mereka sudah ini ya bontotnya. Ya, oh iya, bontotnya udah sampai besar. Ya, sangat luar biasa. Itulah yang sebenarnya kita harapkan. Tapi berapa keluarga lah Dek gitu ya, yang saat ini yang seperti itu. Apalagi perempuan yang bekerja di luar misalnya. Tapi saya sempatkan juga. Karena resikonya sangat luar biasa ya, kalau kita junk food ya gitu. Benar ya, sepakat. Ya, jadi harus ayah dan ibu ya yang sepakat gitu. Jangan hanya ibu aja. Setuju ya? Makasih Dek. Ya mungkin terima kasih buat kawan-kawan. Mungkin karena berhubung waktu kita soal diskusi ini. Mungkin ini sedikit, mungkin kan tadi harus soal globalisasi. Mungkin karena Ibu sebagai dosen mungkin sering melakukan riset. Kira-kira di masyarakat lokal Sumatera Utara, kira-kira ada nggak upaya, contohnya hari ini Indigenous People, bagaimana sih masyarakat itu menjaga semacam pangan lokal itu tetap eksis gitu. Kira-kira ada nggak Ibu lihat mungkin sebagai masukan juga buat kita di RKI nanti, mana tahu itu sebagai menjadi kajian riset kita bahwa ada sekelompok masyarakat Sumatera Utara yang melakukan budaya ini demi mempertahankan pangan lokal. Kira-kira begitu. Mungkin sekalian closing statement lah dalam pertemuan ini Bu. Iya baik John. Dari beberapa ya namanya orang antropologi ya. Bu pun udah keliling Nusantara ya. Nah kalau untuk di Sumatera Utara sendiri. Misalnya kalau kita lihat di daerah Langkat itu dalam ritual-ritual itu selalu ada makanan tersedia John gitu ya. Baik itu ritual dalam konteks ritual yang sifatnya gaib atau ritual-ritual yang pesta-pesta upacara. Itu makanan selalu ada ya. Kalau kita bergerak pada etnis Melayu misalnya. Di Langkat, di daerah Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Labuan Batu Pesisir misalnya ya. Itu tetap dipertahankan. Tetapi lagi-lagi by moment gitu. Nah jadi tidak ini ya tidak setiap hari, tidak everyday ya. Nah misalnya ini menjelang puasa misalnya. Ya misalnya kalau pada etnis Melayu
ya memasak makanan khas bubur pedes misalnya ya kan, kemudian juga labar atau anyang ya, begitu-begitu musiman. Nah sehingga ini tidak terwariskan. Jadi mereka nggak tahu kalau itu adalah makanan sehat. Taunya oh ini makanan ini ya yang dadakan gitu. Jadi tidak tahu makna. Nah tapi dalam acara-acara perkawinan selalu ada misalnya. Nah pada etnis Batak Toba apalagi setiap ritual apapun mungkin kalian mengalami ya, mau kelahiran, kematian ya, bahkan mau keluar dari tanah wilayah gitu ya kan, keluar dari huta ya. Nah pergi pasti diritualkan, harus ada mandulangi kan. Nah dalam ritual adat. Nah dimakan makanan khas etnis tersebut. Itu di daerah-daerah yang sering masih memang daerah-daerah ini ya John, pedesaan gitu ya, daerah-daerah pedesaan. Nah di perkotaan memang saya sudah jarang menjumpai itu John. Nah di Karo, nah ini juga dalam ritual, misalnya pesta tahun ya kan, di Pak-Pak semuanya ya, Ira mungkin dengan nasi pelengnya ya, nasi pelengnya itu memang sangat menjadi ritual sekali gitu pada etnis Pak-Pak. Nah pada etnis Nias yang saya kunjungi semua etnis John, mau kemana ini disasarnya RKI dalam program ini gitu. Ya masih banyak dipertahankan. Kalau yang sifatnya permanen itu sekarang ini yang masih bertahan itu kebanyakan memang etnis Batak Toba dan Mandailing itu. Itu kalau yang etnis lain sifatnya by moment ya. Nah ada acara ritual dan lain sebagainya John gitu. Sekalian closing statementnya Bu. Oh iya, ya closing statementnya memang kalau kita bicara tentang ketahanan pangan ini apa ya, kalau saya boleh menyampaikan sebenarnya tidak isu ketahanan pangannya itu yang menjadi tren isu, tetapi mungkin lebih kedaulatan pangan ya. Kedaulatan pangan, kita sepakat dengan istilah kedaulatan pangan sebenarnya. Kenapa? Karena ini masalah umat ya, masalah manusia gitu dan kemanusiaan. Dan untuk proyeksi masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya tidak dipertahankan lokal ini bisa menghilangkan atau menyebabkan krisis identitas budaya. Itu yang harus dijaga. Oleh sebab itu, mari mulai dari sekarang, dari sejak malam ini, besok dan seterusnya, baik dari segi keluarga, ya, masyarakat dan daerah kita sepakat untuk selalu mengkampanyekan makanan lokal sebagai penguat identitas. Mungkin itu John. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Bu Rosmadana. Oke, cukup sekian diskusi kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Semoga diskusi ini membawa kesana baru buat kawan-kawan. Terima kasih. Oras.